Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thorik Mandaresta dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang PT Djarum Sejahtera. PT Djarum Sejahtera itu dia lebih berkembang di perusahaan di bidang rokok, yang dimana produsen rokok terbesar yang ada di Indonesia bahkan di Asia yaitu dipegang oleh PT Sejahtera itu sendiri. PT Sejahtera itu sendiri dia bergerak di bidang rokok dan tembakau, bahkan dia bergerak di bidang domestik dan internasional seperti yang kita rasakan pada hari ini, yang rokoknya tersebar di seluruh Indonesia bahkan di Asia. Peran dan kinerja Humas di PT Djarum Sejahtera ini, tugas utamanya yaitu menjaga hubungan baik antara perusahaan dan publik, termasuk media sosial, konsumen dan pemerintah. Dalam media konsumen dan jawab dalam mengelola citra perusahaan, yaitu menyampaikan isu-isu terkait positif dan isu-isu negatif yang telah disampaikan oleh masyarakat maupun internal dalam perusahaan itu sendiri. Strategi humas yang dikelola oleh PT Djarum Sejahtera ini, dia pengelolaannya secara internal. Yang pertama, menyusun dan menyebarkan informasi yang jelas terhadap karyawan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan efektif, bahkan yang bisa dicap yaitu positif. Pengelolaan komunikasi eksternal, menjaga hubungan yang baik dengan media, konsumen, masyarakat, serta stakeholder lainnya. Tanggapan krisis, yaitu menyusun strategi untuk merespon isu-isu atau krisis yang muncul terkait yaitu di produk atau kebijakan perusahaan itu sendiri yang dicap oleh pemerintah. Pencitraan dan opini publik. Pencitraan positif, Humas berperan yang membangun dalam citra perusahaan yang bertanggung jawab dari sosial media, baik secara langsung, misalnya melalui program Social Responsible yaitu CSR, seperti penyuluhan tentang bahayanya rokok dan program kesehatan di masyarakat. Pengelolaan opini publik yaitu melalui konversi pers, iklan, dan artikel perusahaan yang telah disebarkan di media sosial baik pun di website yang telah dikembangkan. Untuk mendukung perdagangan politik, untuk meminimalisirkan kritikan, menekan pada kualitas dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Maka terkait hubungan sehat antara pemerintah baik dari suatu perusahaan. Peran media humas di sini yaitu mengkoordinasi dengan media untuk menyebarluaskan informasi baik secara relevan mengenai produk-produk yang telah dibijakan oleh perusahaan itu sendiri. Pengelolaan hubungan baik media sosial menjadi salah satu kunci sukses untuk bagaimana perusahaan itu sendiri mengembangkan produk-produknya di masyarakat baik di lokal maupun di internasional. Humas juga berperan untuk memberikan klarifikasi atau isu-isu resmi terkait dari informasi yang tidak valid dari pemerintah baik dari masyarakat itu sendiri. Media sosial yang seluruhnya mengkomunikasikan dengan konsumen dari masyarakat. Humas dapat menggunakan platform untuk memperkenalkan produk baru, menjawab keluhan pelanggan atau keluhan-keluhan dari konsumen setelah dia menggunakan produk-produk yang telah dikembangkan oleh perusahaan tersebut. Krisis communication. Dalam situasi krisis ini, media memainkan peran untuk mendistribusikan penyampaian resmi dan perusahaan untuk mengenalkan narasi-narasi yang baik untuk menciptakan respon positif terhadap masyarakat itu sendiri. Tantangan yang dihadapi oleh suatu perusahaan tersebut yaitu pertama tentang isu kesehatan. Nah, di mana kita ketahui di bidang rokok ini, yang kita ketahui rokok ini sangat negatif dalam kesehatan tubuh kita itu sendiri. Nah, dari peran ini tersebut yaitu mengaitlah isu tentang kesehatan, bagaimana perusahaan rokok ini menjadi strategi kritik, yaitu bertumpu kepada kritikan di suatu perusahaan ketika terkait di bidang rokok itu sendiri. Regulasi yang ketat, di mana banyak negara industri rokok diatur secara ketat, termasuk pembuatan iklan dan promosi. Humas perlu mengadaptasikan dengan cara bagaimana bisa iklan rokok itu tersebar di media sosial, tapi dengan satu tekanan, yaitu setidaknya umur 18 tahun ke atas bisa mengkonsumsinya. Mungkin itu dari strategi Humas itu sendiri untuk menyampaikan salah satu regulasi-regulasi yang diterangkan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, yang dimana regulasi yang ketat dapat di banyak negara, industri rokok ini sangat berpengaruh dan mencari cara untuk berkomunikasi dengan audiens
Dengan tentang isu lingkungan, tanggung jawab lingkungan semakin perhatian publik dan perusahaan harus menunjukkan komitmen dalam perusahaan dan berkelanjutan dampak negatif maupun dampak positif dari tembakau itu sendiri. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, beralihlah dengan kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, media humas sangat penting, peran yang penting untuk membangun citra positif terhadap masyarakat itu sendiri, terutama di bidang industri dan konvensional seperti tembakau dan rokok. Pengelolaan komunikasi yang baik dan transaksional, maka itu menimbulkan citra positif baik dari perusahaan rokok, baik dari rokok itu sendiri, yang dimana sangat krusial untuk menangani dampak negatif, meningkatkan kesadaran inisiatif dari tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri, yang dimana banyak sekali pengguna dari rokok tersebut mendapatkan efek negatif. Nah, maka dari perusahaan itu sendiri dapat menyimpulkan bahwasanya humas itu dapat berperan aktif terhadap yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut, supaya tidak ada kekeliruan atau hitam putih terhadap transparan yang telah disampaikan oleh produk yang telah disebarkan oleh PT Djarum Sejahtera itu sendiri. Peran media humas ini yaitu serta dapat memperkuatkan hubungan baik antara yang telah disampaikan humas tadi, masyarakat dan perusahaan tersebut, agar tidak ada lagi kesenambungan antara humas dan perusahaan tersebut terkait dari permasalahan isu-isu masyarakat. Karena kenapa? Apabila perusahaan dapat mempertahankan citra positif meskipun beroperasi itu dari sektor segi yang negatif sepertinya rokok, maka citra positif itu akan terjalan dengan sesungguh-sungguhnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.